Di sini saya bingung dan kalau ada CS Mirai yang menonton, kalau ingat saya tiap hari dapat nelpon itu di minggu kelima, gimana ini solusinya? Oke. Halo sahabat Mira Aset, senang sekali hari ini saya Ardina Glenda bisa menemani sahabat Mira Aset semuanya di Hidden Masters Winner Special. Kali ini saya merasa berjiwa muda karena saya akan menginterview salah satu pemenang dari Millennial League Host Championship Season 4. Mau tahu siapa? Langsung aja kita sapa yuk. Hai Ode. Halo Kak, Ode apa kabar? saya baik. Baik, di mana? Di Bali nih ya? Ya, di Bali. Wah seru banget nih tinggal di Bali. Ode, boleh tahu nggak usianya berapa sekarang? Sebelumnya saya mau perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Pramunadigama, biasa dipanggil Ude, dan umur saya baru 18 tahun. 18 tahun. Oh my god, 18 tahun dan kamu sudah menang Host Championship Season 4. Luar biasa. Ode, boleh tahu nggak sekarang aktivitasnya apa nih? Kan baru 18 tahun. Akhir-akhir ini sih saya trading saham, main game, nonton film, seperti anak remaja lainnya sih. Oke, sebenarnya hobinya nih sama seperti anak kebanyakan ya, anak umuran kamu. Tapi kok kamu bisa di umur 18 ya, bahkan kamu belum 20 tahun loh. Kamu udah bisa kepikiran untuk investasi di pasar modal, di trading. Itu awalnya kamu terjun trading itu gimana, Ode? Sebenarnya saya tahu saham itu di Februari. Banyak sekali influencer-influencer yang membahas tentang saham. Akhirnya saya di sana tertarik ikut gabung. Oke, jadi kamu baru bergabung di dunia saham ini baru dari bulan Februari ya? Ya, Berarti baru sekitar 4-5 bulan belum sampai mungkin ya? ya. Dan kamu sudah menang nih Host Championship Season 4, luar biasa. Ode, jadi kamu ngikutin tren ya, mungkin karena pandemi ini banyak influencer yang menganjurkan gitu ya, followersnya untuk ikut main saham dan akhirnya Ode ikutan tertarik gitu ya. Ya, Oke, berarti sebelum ikut HCS 4, Ode juga belum pernah dong ya ikut kompetisi lain? belum sih, saya aja baru tahu kalau trading itu ada kompetisinya. Wow, jadi baru tahu Mirai Asset yang mengadakan Host Championship ini ya? Ya, Tahu dari mana awalnya? saya tahu di Instagramnya dan sales Mirainya sih yang ngabarin. Oke, berarti kamu dapat langsung kabar dari OI ya? Ya, Oke, awalnya kamu langsung tertarik untuk ikut Host Championship. Itu kenapa? saya mulai mengenal dunia saham di Februari 2021 ini dan gabung Mirai di bulan April. Oke. Saya tertarik dengan dunia saham karena sangat banyak sekali influencer-influencer yang membahas tentang saham. Mhm. Dan mindset saya dulu kalau trading itu bisa cepat kaya, tapi malah sebaliknya. Ada ruginya juga ya? Ya, rugi banyak sekali dulu. Pas awal trading, saya ada komunitas-komunitas. Di sana selalu membahas tentang blue chip, LQ45, dan Mhm. saham-saham yang fundamentalis. Di sana saya paling berbeda sendiri, bisa dibilang. Saya Mhm. di sana membahas gorengan, saham-saham yang kurang jelas lah. Malah saya dibully dan dipojokkan. Tapi di Oke. sana saya merasa semangat untuk mendalami gorengan ini. Oke. Akhirnya mereka yang sekarang nanya-nanya ke saya. Wah, keren Dan banget nih. dulu pas bulan Maret kalau nggak salah, di sana saya sampai minus 80%-an total porto. Wah. Tapi saya bisa dibilang orang yang beruntung sih. Saya menjadi muridnya Mas Bekti Sutikna. Oh, Beliaulah mentor saya. Dia yang mau mengajari saya banyak. luar biasa sahabat Miraset. Dari kemarin ya, kita wawancara beberapa winernya Host Championship Season 4. Itu rata-rata bergurunya sama Pak Bekti Sutikna, termasuk Ode Gama ya. Ya, Oke, lanjut ceritanya nih Ode. Seru banget nih kayaknya. beliaulah yang gini merubah pola pikir di trading saya. Dia yang mengajari saya. Itu aja. Oke, jadi Ode ini bisa dibilang melawan arus ya, karena di komunitas awal itu mungkin bahasnya blue chip semua, tapi Ode sendiri yang bahas gorengan. Tapi pada akhirnya Ya, menemukan keberuntungan dan cuan, akhirnya di saham yang Ode yakini ya. Ode kenapa tertarik ikut Host Championship pada awal ya? Padahal Ode kan baru gabung di dunia trading sekitar 4 bulanan. sebenarnya saya nggak tertarik atau gimana. Saya iseng dulu registrasi di webnya Mhm. saja.
Nah, terus kok Ya, tiba-tiba bisa menjajaki peringkat dan akhirnya bisa menang nih di Host Championship? pas minggu kedua kalau nggak salah di sana masuk winner weekly Mhm. winner gitu. Di Oke, Instagram ada nama, kok bisa ya? Di oke. sana saya jadi semangat dan tertarik untuk menjadi juara. Ada rasa minder nggak sih atau pressure saat ikut Host Championship kemarin? Minder sih ada, soalnya saya masih baru dan pemula. Banyak hal yang belum saya tahu dan masih belajar lah di sana. Oke, tapi teman-teman sendiri banyak nggak sih yang ikut Host Championship yang seusia Ode gitu, yang milenial? Banyak banget sih. Oke, Tapi jadi sebenarnya itu dah, banyak dan sebenarnya banyak temennya ya. Tapi karena baru belajar, mungkin Ode jadi merasa nggak pede gitu ya. ya Oke, minder tapi juga. keren banget sih kamu udah bisa menang ya dan profitnya itu luar biasa. Nah, Ode ini kan baru mulai perjalanan tradingnya. Kenapa langsung memilih untuk buka akun di Mirai Asset? Karena di Mirai sangat banyak fiturnya dan real time sih. Bagus digunakan untuk trading. Oke, jadi Ode memilih Mirai Asset karena banyak fitur ya yang bisa digunakan untuk membantu perjalanan trading Ode ya. Selama Host Championship Season 4 kemarin, ada nggak sih pengalaman yang menarik untuk Ode? Pengalaman menarik sangat ada. Karena pas kompetisi ini saya tidak tahu aturan dan tidak baca aturan. Oke. Soalnya nggak sadar masuk di rank 3 yang gross. Pas di sini sudah saya senang, tapi saham saya kena suspend di sini. Di sini sudah minggu keempat karena sudah mau final, malah disalib pada saat itu. Yield saya dari 140 persenan, di sana saya iseng deposit menjadi 90%. Oke, malah turun ya. Malah anjlok ke rank 5 menjadi 94 persenan Mhm. kalau nggak salah. Di sini saya bingung dan kalau ada CS Mirai yang menonton, kalau ingat saya tiap hari dapat nelpon itu di minggu kelima gimana ini solusinya. Oke. Tolong ya, customer service Mirai Asset. Ada pelanggan nih pemenang yang katanya komplain ya. Oke, tapi pada akhirnya akunnya udah nggak disuspend kan? Ya, pas itu udah langsung udah minggu kelima di sana saya mau nggak mau harus all in terus Mhm. mainnya biar bisa ngejar ke rank 3 lagi. Oke, Puji suspend Tuhan itu bisa sempat menang. berapa lama tuh? 1 mingguan. 1 mingguan, jadi cukup lama ya sebenarnya kamu nggak Cukup transaksi ya? lama langsung pas dibuka langsung turun lagi. Nah, itu tuh sempat ada rasa deg-degan gak sih? Karena itu kan kayaknya, wah udah mau ranking 3 nih, tahu-tahu harus anjlok ke ranking 5. Itu deg-degan Ya, gak sih? deg-degan dan sempet pasrah juga. Sempet pasrah ya, tapi akhirnya bisa Ya, nyalip lagi langsung ke ranking 3. Ah, itu strateginya gimana, Ode? mau nggak mau harus all in sih, Mhm. All sama in, cari oke. saham-saham yang bagus. Nah, Ode di Hot Championship Season 4 kemarin, walaupun sempat disuspend ya, itu berhasil mendapatkan profit rate sebesar 191,1%. Nah, cara Ode screening saham nih, supaya cuan maksimal kemarin itu bagaimana? Saya sih simple lihat-lihat berita, nyari saham yang sedang diakumulasi, Mhm. nyari yang ada momentumnya, baru saya masuk dan lihat Broksum dulu lagi sama running trade. Di saat trader yang lain jatuh bangun bertahun-tahun, Ode bisa cuan 190% ya, hampir 200% hanya dalam 3 bulan belajar trading. Nah, dengan kondisi market yang volatil kemarin, bagaimana cara Ode mengatur strategi hingga tetap cuan? Kalau di market yang begitu, saya sih tidak FOMO dan jangan over trading. Oke. Cari yang benar-benar berpotensi sahamnya. Kalau tidak ada, saya mending nggak trading daripada memaksakan menjadi loss. Oke, berarti di hari-hari Hot Championship kemarin sempat nggak ada hari-hari di luar yang suspend ya? Hari-hari di mana Ya, Ode nggak trading sama sekali? ada sih banyak sama loss juga banyak juga. Oke, berarti Ode itu termasuk yang in dan out-nya cepet ya? Ya, bisa dibilang fast trade juga ada. Nah, Ode, boleh tahu nggak sih selama Hot Championship Season 4 kemarin, saham-saham apa yang menyumbangkan profit terbesar buat Ode? Kemarin kan pas Hot Championship itu ada isu teknologi ya, Mhm. seperti DCI, TES, EG, ATIK gitu. Di sana saya masuk. Kalau nggak salah saya masuk DCI di harga 20 ribuan dan saya jual di 48 ribuan dan EG di Wow. harga 13 ribuan dan jual di 43 ribuan. Sebenarnya saya di sini sudah nyaranin ke teman saya, tapi malah saya diejek dan dibilang saham itu nggak liquid, jadi saya sendiri aja yang profit. Oke, jadi buat teman-temannya Ode nih ya, lain kali harus dengar kata Ode ya untuk screening saham yang betul ya.
supaya cuan. Keren banget. Itu berarti saham-saham yang tadi Ode sebutkan itu lebih dari 100% ya naiknya ya? Iya, lebih. Wow, itu periode hold-nya kalau boleh tahu berapa lama? Periode hold ada yang semingguan, ada yang 3 hari, 4 hari. Oke, Keluar berarti masuk juga ada. tergantung ya. Nggak harus yang Tergantung. langsung fast trade gitu, ada juga yang swing ya? Ada. Oke, alasan khusus Ode memilih saham-saham itu, tahu nggak gimana caranya? Wah, ini tuh kayak bakal naik segini persen. Di beritanya sih lihat-lihat bandar, bisa dibilang market maker lah yang megang siapa Oke, itu. baiklah Ode, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Kita punya beberapa pertanyaan yang masuk ke Instagram Mirai Aset Sekuritas Indonesia khusus buat Ode. Akan aku bacakan ya. Yang pertama, dari @bayu_pramo, ada nggak tokoh idola atau inspirasi dalam trading? Lalu, mengapa Ode mengidolakannya? Tokoh idola saya sih Om Bakti Sutikna, karena beliau benar-benar cuan dari saham dan kedisiplinannya yang saya sangat kagumi. Sebelumnya saya sangat berterima kasih banyak karena beliau yang mau mengajari saya. Oke, mungkin kita intermezzo sedikit. Boleh tahu nggak Ode belajar sama Pak Bekti ini dari mana? Mungkin dari Instagram atau mungkin pernah ketemu langsung? Pernah pas di Wah, Bali itu dah, sama di Instagram juga. wah di Bali. Berarti bulan-bulan awal-awal Ode trading mungkin Pertengahan kayaknya. pertengahan ya. Berarti mungkin sebelum ikut Hot Championship ya. Ya, Oke, mungkin nih ya seperti winner-winner yang kemarin. Apakah Ode akan menyusul ke Yogyakarta ikut padepokan BTS yang lagi hot-hotnya nih sama Pak Bekti Sutikna? ya rencana sih bulan depan Om Bakti yang nyuruh juga ke sana. Oke, jadi kita tahu ya sahabat Mira Aset, sebentar lagi member Padepokan BTS akan bertambah lagi 1 orang. Baiklah, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Nindi Masturo. Tips dan triknya untuk pemula bagi kalangan mahasiswa. Silakan Ode. Tips dan trik bagi saya sih, saya masih belajar juga ini, tapi ya jangan males-males sih untuk belajar trading dan cari style trading yang cocok, jangan memaksakan untuk mengikuti orang lain, karena waktu terbang orang lain itu beda-beda juga, jangan terlalu memaksakan. Dan kalau awal-awal memang rugi sih, di sanalah cari kesalahannya dan dibenari menjadi lebih baik. Intinya jangan menyerah, itu aja. Next, kita punya pertanyaan dari @Syaifuddin Zuhri 04. Apa motivasi terbesar belajar capital market dan trading? Motivasi saya sih supaya di umur yang masih muda bisa menghasilkan uang untuk diri sendiri sih, biar bisa mandiri, biar nggak minta uang lagi ke orang tua. Oke, financial freedom berarti ya. Iya. Oke, up next kita punya pertanyaan dari @rix_xiao. Bagaimana mengatasi rugi di saham, khususnya di usia muda yang mudah terbawa emosi? Saya biasanya kalau sudah lebih dari 3 kali cut loss, saya mending nyari kegiatan lain sih, seperti main game, jalan-jalan, bersih-bersih, atau gimana, biar nanti jatuhnya pengen balas dendam di market, malah menjadi banyak lossnya. Oke, jadi nenangin diri dulu ya. Ya, Lanjut kita ke pertanyaan yang terakhir dari @Stephen Wibisono. Hasil keuntungan dipakai buat apa? Investasi atau membesarkan modal kembali? hasil keuntungan saya sih dipakai untuk jajan biasa, sama ditabung aja. Kalau soalnya withdraw hasil keuntungan itu sangat penting biar nggak keulang lagi pas kayak saya di bulan Maret itu dah dapat profit seminggu 100% portofolio gara-gara bank digital itu saya gulung terus, saya masukin semuanya di BNBA, akhirnya ARB berjilid-jilid, akhirnya habis. Sana dah saya belajar. Oke deh, itu dia pertanyaan dari Instagram untuk Ode, dan kita akan ke pertanyaan yang terakhir untuk Ode. Apakah definisi kaya untuk seorang Ode? Definisi kaya menurut saya sih punya bebas waktu, beli apapun, tidak lagi memikirkan harganya, dan bisa berguna bagi orang lain. Oke, Itu keren aja. banget nih Ode, di usia 18 tahun kamu sudah bisa cuan 200% hanya dalam waktu 1 bulan. Terima kasih banyak ya buat waktunya hari ini. Sahabat Mira Aset, demikian wawancara Hidden Master kita kali ini dengan Ode Gama. Semoga cerita Ode Gama tadi bisa memotivasi terutama kalian kaum milenial untuk terus cuan dan jangan menyerah, karena di usia berapapun kamu tetap bisa cuan. Sampai jumpa lagi di episode Hidden Master selanjutnya bersama saya Ardina Glenda. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Ode, sampai jumpa. Sama-sama, sampai jumpa.
Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.